Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan, di hari yang ke-15 ini dengan izin Allah, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari awal sampai akhirnya nanti dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita layak memperoleh medali-medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ada satu ibadah yang dianjurkan, bahkan juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tubashshiruhunna wa antum 'akifu fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu salah satu ibadah yang dianjurkan adalah untuk beriktikaf. Apa itu iktikaf? Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka secara hukum iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid. Apa yang dilakukan? Tentunya tak lain adalah beribadah di dalamnya. Artinya melaksanakan qiyamul lail, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ibadah, apapun itu, tentu ada hukum yang harus diikuti. Begitu juga dengan i'tikaf. I'tikaf adalah sunnah yang dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah dan bermuhasabah diri atau introspeksi diri. I'tikaf bisa berubah menjadi wajib jika dinajarkan. I'tikaf biasanya dilakukan pada 10 hari di bulan Ramadan, terakhir di bulan Ramadan. Kemudian adapun tujuan dari i'tikaf dan keutamaannya, yang pertama adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, merenungkan makna puasa yang kita lakukan di siang hari selama sebulan penuh. Sedangkan yang ketiga, menahan diri dari godaan dunia. Sedangkan yang keempat, mengabdikan waktu untuk beribadah dengan maksimal. Sedangkan yang berikutnya, yang kelima, menjauhkan diri dari perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, mendapatkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Maka orang yang rajin beriktikaf, insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan kejernihan dalam berpikir. Adapun rukun dan syarat i'tikaf, yang pertama tak lain adalah apapun ibadah yang kita lakukan tidak terlepas dari niat. Innama a'malu binniyat. Tentunya niat ini, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidil lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentunya berdiam diri di dalam masjid.
Yang ketiga, muslim. Tidak dianjurkan bahkan terlarang bagi orang kafir. Sedangkan yang keempat, berakal sehat. Baik sehat jasmani, begitu juga dengan rohani. Sedangkan yang kelima, bersih dari hadas besar. Tentunya orang yang beriktikaf itu dianjurkan dalam keadaan bersuci. Adapun hal-hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama bagi wanita itu adalah haid. Maka dengan sendirinya batal. Kemudian tidak dibolehkan berhubungan suami istri. Sedangkan yang ketiga, keluar masjid tanpa alasan yang jelas. Sedangkan yang keempat, keluar berkali-kali untuk memenuhi keinginan pribadi. Berarti tidak komitmen dan tidak konsisten dengan iktikaf yang dilakukan. Sedangkan yang kelima itu murtad. Kemudian yang keenam, mabuk. Ya, mabuk. Sedangkan yang kelima, gila atau hilang akal. Maka gugurlah rukun iktikaf yang dia lakukan yang berada di dalam masjid tersebut. Kemudian dianjurkan selama kita beriktikaf di dalam rumah Allah tersebut, di masjid yang kita tempati, tentunya melaksanakan amalan yang diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah qiyamul lail. Jadi mempergunakan malam itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, merenungkan makna agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Saudara sekalian dirahmati Allah, tentunya mari kita giatkan di terakhir di bulan-bulan suci Ramadan ini untuk dapat beriktikaf di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan iktikaf yang kita lakukan, tandanya kita menghambakan diri kepada Allah dan menikmati malam-malam akhir bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan Ramadan seperti yang sekarang ini. Maka oleh sebab itulah mungkin ini iktikaf yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.